Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang rifampicin. Dengan nama kelompok Abdul Aziz Dwi Rahayu, Fenimia Wulandari, Hotmaida Yolanda, Mutia Rahma Wulandari, Mutiara Nuzulini Fadilah, Nazila Zawaratu Syifah, Putri Pratama Kurniasari, Siti Khalifah, Syafira Mulya. Dengan pembahasan pertama, pengertian antibiotika, sejarah antibiotik rifampicin, struktur kimia rifampicin, kegunaan dan dosis pemakaian, dan terakhir efek samping. Dan antibiotik rifampicin. Antibiotik adalah segolongan molekul baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi. Meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetik juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap muatan dan transforman. Antibiotik berbeda dengan desinfektan. Dalam hal cara kerjanya yaitu desinfektan membunuh kuman dengan menciptakan lingkungan yang tidak wajar bagi kuman untuk hidup. Tidak seperti pengobatan infeksi sebelumnya, yaitu yang menggunakan racun strychnine, antibiotik dijuluki peluru ajaib, obat yang membidik penyakit tanpa melukai inangnya. Antibiotik tidak efektif menangani infeksi akibat virus jamur. Ada antibiotik yang membidik bakteri gram negatif atau gram positif. Pengertian antibiotik rifampicin. Antibiotik oral diberikan lewat mulut, mudah digunakan, dan antibiotik intravena melalui infus digunakan untuk kasus yang lebih serius. Rifampicin, yang dikenal juga sebagai rimapin, adalah suatu antibiotik yang digunakan untuk mengobati beberapa jenis bakteri patogen, termasuk antaranya tuberkulosis, mycobacterium, avium complex, lepra, legionellosis. Rifampicin hampir selalu digunakan bersama dengan antibiotik lain, kecuali diberikan dalam pencegahan Haemophilus influenzae dan meningococcus. Antibiotik rifampicin. Penemuan antibiotik diinisiasi oleh Paul Ehrlich yang pertama kali menemukan apa yang disebut magic bullet yang dirancang untuk menangani infeksi mikroba. Ehrlich kemudian diikuti oleh Alexander Fleming yang secara tidak sengaja menemukan penisilin pada tahun 1928. 7 tahun kemudian, Gerhard Dumont menemukan sulfa yang membuka jalan penemuan obat anti-TB isoniazid. Pada 1943, anti-TB pertama streptomycin ditemukan oleh Salkman Waxman dan Albert Sachs. Pada tahun 1957, sampel tanah dari hutan pinus di French Riviera dibawa untuk dianalisis ke laboratorium penelitian Lepetite Pharmaceuticals di Milan, Italia. Di sana, sebuah kompleks penelitian yang dipimpin oleh Piero Sensi dan Maria Teresa Timbal menemukan bakteri baru. Karena Sensi, Timbal, dan para peneliti sangat menyukai cerita kejahatan Prancis Rivivi, mereka memutuskan untuk menyebut senyawa rifampicin setelah 2 tahun upaya mendapatkan produk semisintetik yang lebih stabil, sebuah molekul baru dengan efikasi tinggi dan tolerabilitas yang baik diproduksi pada tahun 1965 dan dinamai rifampicin. Rifampicin pertama kali dijual di Italia pada tahun 1968 dan telah disetujui oleh FDA pada tahun 1971. Sejak saat itu, antibiotik ramai digunakan klinisi untuk menangani berbagai penyakit infeksi. Antimikroba adalah obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia, sedang antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau khususnya dihasilkan oleh fungi.
atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dan organisme lain. Selanjutnya struktur kimia. Struktur kimia rifampisin itu rumus kimianya C43H58N4O12, massa molnya 822,94 G per mol. Bisa kalian lihat sendiri rumus kimianya. Kegunaan dan dosis pemakaian rifampisin. Rifampisin itu adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit akibat infeksi bakteri, salah satunya tuberkulosis atau TBC dan kusta. Obat ini juga dapat diberikan kepada karier, yaitu orang-orang yang mungkin terinfeksi tetapi tidak memiliki gejala infeksi. Biasa disebabkan oleh Haemophilus influenza, penyebab flu, dan Neisseria meningitis, penyebab meningitis. Dan dalam penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dosis dan aturan pakai rifampisin. Rifampisin ada 3 dosis per tabletnya, yaitu 300 mg, 450 mg, dan 600 mg. Penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Untuk tuberkulosis, dewasanya 450-600 mg per hari sebagai dosis tunggal, maksimalnya 600 mg per hari. Untuk lepra dewasa, 450-600 mg per hari. Konsumsi rifampisin 1 kali sehari selama beberapa bulan untuk mengatasi tuberkulosis. Rifampisin diminum 2 kali sehari selama 2 hari untuk mencegah penyebaran bakteri Neisseria meningitis kepada orang lain. Aturan pakai paling baik diberikan pada saat perut kosong 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Apakah ada efek jika berhenti sebelum anjuran dokter? Menghentikan dosis rifampisin terlalu dini akan beresiko infeksi menjadi kebal obat atau resistan, dan semakin sulit untuk ditangani. Jika melewatkan dosis rifampisin, mungkin mengalami gejala tidak nyaman atau serius saat memulai kembali penggunaan obat ini. Lanjutkan penggunaan rifampisin sesuai anjuran dokter, dan minumlah sesuai yang diberikan oleh pihak farmasi. Berhati-hatilah untuk tidak melewatkan dosis. Efek samping dari rifampisin: perubahan warna urin, keringat, liur, dahak, dan cairan tubuh lain menjadi orange kemerahan, wajah memerah dan gatal, sindrom seperti flu, gangguan pencernaan, kolitis pseudomembran, gangguan fungsi ginjal dan gagal ginjal, iritasi mata, dan gangguan penglihatan. Obat ini juga dapat menyebabkan efek samping yang fatal seperti kerusakan hati, takikardia sinus, aritmia ventrikel, kejang, dan henti jantung. Gambar dan contoh obat rifampisin. Ada rifampisin tablet selaput 450 mg dan juga ada rifampisin tablet selaput 600 mg. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.